Presiden Republik Indonesia yang kelima, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita sebut SBY, dalam cuitannya di Twitter menyampaikan bahwa ia telah bermimpi naik kereta Gajayana dari stasiun Gambir, Jakarta bersama dengan Presiden Jokowi dan Presiden Republik keempat Megawati Soekarnoputri. Jika boleh kita menafsirkan, mimpi SBY itu bisa jadi merupakan sebuah harapan nantinya bakal calon presiden 2024 merupakan sosok yang sama-sama direstui dan disepakati oleh SBY, Jokowi, dan Megawati. Dan calon presiden yang sama-sama dikehendaki oleh Megawati dan Jokowi tentunya sudah mengerucut ke satu nama, yaitu Ganjar Pranowo. Tidak mungkinlah Anies Baswedan ataupun Prabowo Subianto. Naik kereta di gerbong yang sama juga bisa dimaknai keinginan SBY untuk bergabung di gerbong politik yang sama dengan Jokowi dan Megawati. Dan gaya komunikasi SBY yang melankolis memang sudah menjadi karakternya sejak dulu. Dan dalam pertarungan politik pun gaya itu tidak berubah. Kalimat bernada mellow seperti "saya prihatin", "Tuhan tidak suka", "turun gunung", hingga "jahat bukan?" Pernyataan-pernyataan seperti ini kerap diucapkan oleh SBY ketika mengkritik situasi politik terkini. Dan pernyataan-pernyataan mellow khas SBY merupakan bagian dari upaya Demokrat untuk menarik perhatian publik. Apakah mimpi itu benar-benar dialami oleh SBY dalam tidurnya? Tentu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun, publik sudah mengenal SBY sebagai sosok yang pandai dan berbakat merangkai puisi, bahkan pernah meliris album lagu. Tentu tidak ada yang salah dengan semua keterampilan itu. Begitu juga dengan mimpinya. Semua orang bebas bermimpi, dan mimpi adalah cita-cita, keinginan, dan harapan seseorang. Bagaimanapun, SBY ini bukan orang biasa. Beliau adalah politisi. Dan ini adalah tahun politik menjelang pemilu 2024. Cuitan dari SBY merupakan narasi yang dibuat seperti sebuah imajinasi politik. Tujuannya tentu untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Bukan rahasia umum lagi jika selama hampir 20 tahun ini PDI Perjuangan dan Demokrat terlibat pola relasi konflik akibat gesekan politik yang merupakan buntut dari Pilpres 2004 silam. Dan selama hampir 20 tahun, SBY belum mampu menjinakkan sakit hatinya Megawati yang pernah dikhianati oleh dirinya. Selama ini, pihak dari Megawati dan PDI Perjuangan yang menutup pintu untuk SBY dan Partai Demokrat. Bahkan, Hasto Kristianto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan pernah mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS karena perbedaan aspek ideologis dan historis. Namun, ketika hati Ketua Umum PDI Perjuangan telah melunak dan mulai membuka pintu rujuk kepada Demokrat, tentu hal ini disambut baik oleh SBY. Dan ajakan pertemuan dari pihak PDI Perjuangan kepada Demokrat bagaikan oase di gurun pasir. Ini sudah sesuai dengan keinginan atau harapan yang terpendam di alam bawah sadar SBY. Tersirat adanya hasrat untuk melakukan rekonsiliasi antara SBY dan Megawati, rekonsiliasi politik antara PDIP dan Demokrat. Dalam mimpi SBY pun, Jokowi yang datang ke Cikeas untuk menjemput dirinya. Ini bisa dimaknai bahwa rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Demokrat bisa terwujud. Dan yang bisa memediasi ini semua adalah Jokowi.
Mungkin ini tidak mudah, berat sekali tantangan politiknya. Tapi, sebagai sebuah mimpi, tentu layak diapresiasi. Dimulai dari pertemuan antara Puan dan AHY pada hari Minggu kemarin yang menjadi awal untuk memperbaiki komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Demokrat. Jika SBY dan Megawati sampai saat ini belum bisa bertemu dan melakukan rekonsiliasi pun, paling tidak putra-putri mereka, AHY dan Puan, sudah memulai rekonsiliasi kecil untuk menjaga komunikasi politik sekarang dan ke depannya. Mimpi SBY bermakna positif bagi bangsa dan Mimpi SBY bermakna positif bagi bangsa dan dalam rangka merajut kembali hubungan dengan Megawati yang memang dianggap sempat retak. Harapan yang dituangkan SBY lewat cuitannya di Twitter itu merupakan gambaran para pemimpin yang akur dan bersama-sama menyapa rakyat yang pernah mereka pimpin untuk selanjutnya menghabiskan masa purna bakti dengan tenang di kampung halaman masing-masing. Barangkali harapan SBY juga menjadi harapan kita semua yang sudah lelah dengan perseteruan politik dalam beberapa tahun terakhir ini. Sudah seharusnya para tokoh bangsa, putra-putri terbaik bangsa yang memiliki garis takdir sebagai presiden seperti SBY, Megawati, dan Jokowi harus bersatu-satu untuk bersinergi demi membangun bangsa dan negara. Jangan lagi memendam dendam masa lalu. Alangkah eloknya jika para elit di negeri ini bersatu dan bekerja sama semata untuk kepentingan bangsa, bukan kelompok, partai, ataupun golongan. Dan alangkah indahnya jika para pemimpin juga sadar dan legowo bahwa estafet kepemimpinan adalah hal yang rumlah tanpa harus kecurigaan yang berlebihan. Semoga saja mimpi SBY itu bisa menjadi bahan refleksi bagi para pemimpin dan calon pemimpin di negeri ini. Bukan cuma sekedar pengantar lelap. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.